Akhirnya rakyat turun tangan atas kegagalan Jokowi dan Prabowo mendorong undang-undang perampasan aset. Apakah ini akan berhasil? Halo, saya Sekars, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Partai Demokrat diwakili oleh Ibas dan juga Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa partai mereka siap untuk membahas undang-undang perampasan aset segera disahkan. Lalu siapa sebenarnya di sini yang menghalangi dan mengapa sejak 2 kali diajukan dan didorong oleh Pak Jokowi, undang-undang ini tidak segera disahkan? Terkait dengan undang-undang perampasan aset itu tidak segera disahkan hingga dengan narasi-narasi, mungkin justru dengan adanya kekacauan yang terjadi belakangan ini, diduga Pak Jokowi berusaha untuk, Pak Jokowi ya, geng Solo ini berusaha untuk menggulingkan Pak Prabowo dari dalam pemerintahannya sendiri gitu. Cuman di satu sisi juga seperti yang kita ketahui dan sempat dibahas di sebelumnya, PDIP, fraksi PDIP di DPR ini kan juga hampir jarang untuk mention undang-undang perampasan aset ini, apalagi dengan statement Bambang Pacul yang sebelumnya. Menurut Mas Denny Darko, apakah memang narasi-narasi yang dibikin untuk seolah-olah menghamilkan Jokowi, atau mungkin memang ada perlawanan dari dalam tubuh pemerintah itu sendiri untuk menutup-nutupi atau mungkin menghalangi jalan pengesahan UU perampasan aset yang sedang dituntut oleh demo saat ini? Sepertinya memang ada sebuah upaya untuk membelokkan apa yang menjadi tuntutan. Walaupun tuntutannya memang nggak cuma satu, ada beberapa. Tapi yang pertama, ini adalah pengesahan undang-undang perampasan aset yang sudah dimasukkan sejak tahun 2008 pemerintahan Pak SBY. Lalu terus kemudian tidak ada kabarnya pada periode pertama Jokowi, hingga akhirnya baru dimasukkan ke prolegnas program legislatif nasional oleh Pak Jokowi di tahun 2024. Dan akhirnya juga kalau kalian pernah ingat pidato Pak Jokowi yang diduga dicurigai ini adalah sebuah video yang dibuat-buat oleh Pak Jokowi, karena tangan dari para reporternya ini adalah tangan orang-orang yang mungkin bukan reporter. Tapi jika kita tahu bahwa Pak Jokowi sampai harus melakukan hal seperti itu, maka bisa saja dia sedang terpepet dan terpaksa melakukan apa yang dilakukan. Maka kita sebenarnya langsung akan bisa menyimpulkan bahwa memang ada permasalahan yang timbul dari draft yang sudah dikirimkan oleh pemerintah di sini untuk disahkan dan terus kemudian ditandatangani oleh Presiden. Ini macet di DPR. Ini video-video yang menunjukkan bahwa draft tersebut sudah sampai DPR tapi tidak bisa dilanjutkan. Perampasan aset itu inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Kalau udah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Udah kita dorong, udah lama kok. Bisa nggak rampung-rampung. Nah, dari video ini kalian akan tahu mengapa ini semua tidak bisa dilanjutkan. Tentu saja karena sebagian besar dari DPR ini tidak menyetujui, tanpa bermaksud mengkambing hitamkan PDIP. Tapi memang PDIP adalah pemegang kursi terbanyak dari anggota DPR yang ada saat itu dan hari ini. Dan ini ditambah dengan adanya kecurigaan masyarakat saat pimpinan tertinggi dari DPR dan pimpinan tertinggi atau ketum dari PDIP ditanya tentang undang-undang perampasan aset ini yang terjadi. Alasannya masuk akal, meskipun itu bukan satu-satunya alasan. Pak Mahfud, kata Bu Mega, kami setuju tuh undang-undang perampasan aset kartal bagus katanya. Tapi kalau sekarang itu diberlakukan, itu akan terjadi korupsi lebih besar karena polisi dan jaksa itu bisa menggunakan undang-undang itu untuk memeras orang agar asetnya tidak disita, diberi surat bersih tapi bayar sekian. Dan itu betul memang bisa terjadi. Indonesia ini memang ya. Betul bisa terjadi. Oke. Nah, kalau kalian melihat 2 video itu tadi, apakah ini memvalidasi apa yang dikatakan oleh Mas Bambang Pacul di video yang viral dan kita pasti nggak akan pernah lupa? Ini dia videonya. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah
Nah, maka akan sulit untuk kita tidak menaruh kecurigaan adanya sebuah upaya untuk tidak membahas ini. Dan sehingga Undang-Undang Perampasan Aset itu tak kunjung juga disahkan. Dengan banyak alasan, dengan banyak ketakutan, dan karena itu juga masyarakat menjadi marah dan terus kemudian melihat hal-hal yang kurang pantas dilakukan oleh beberapa anggota DPR. Menjadikan mereka menjadi beringas dan melakukan perampasan aset versi mereka sendiri. Mas Denny, cuman ini kan kita bilangnya juga kalau memang untuk statementnya Mas Bambang Pacul terkait perlu izin dari Ibu Ketum, telepon dulu Ibu Ketum lah bahasanya itu kan, tapi sempat mencuat dan ternyata Bambang Pacul juga sempat klarifikasi di sana bahwasanya menurut dia ya memang pada dasarnya ada beberapa rancangan undang-undang yang harus Sahkan terlebih dulu. bukan disahkan terlebih dahulu. Yang berkelindan dengan Harus lobby-lobby ya. sama ketua umum Ya. lah sama. Jadi nggak cuma PDIP doang gitu. Jadi Demokrat dan partai-partai lain, Golkar dan lain-lain memang harus apa ya bahasanya lobby-lobby dulu lah, ngobrol karena ini berkaitan dengan kekuasaan. Nah, undang-undang ini cukup besar lah impact-nya kepada kekuasaan itu sendiri gitu. Nah, lantas kalaupun pastinya orang-orang PDIP ini atau mungkin dari fraksi PDIP juga akan menyangkal bahwasanya ya nggak cuma PDIP yang butuh izin dari ketua umum, partai lain juga gimana? Menurut Darko seperti apa? Betul, makanya hari ini menjadi sebuah penanda yang luar biasa. Di tanggal 1 September, salah satu ketum partai, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan partainya ini siap. Maka tinggal menunggu aba-aba yang lain. Nah, kalau nanti sampai akhir ya Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, dan ketua umum partai lain ini tidak menyetujui pula, maka kecurigaan masyarakat pasti akan besar dialamatkan kepada partai tersebut. Ini adalah satu hal yang harus segera dijawab. Ini seperti sebuah stopwatch yang sudah dinyalakan dan menanti ketua umum partai lainnya untuk memberikan jawaban tentang apa yang sudah diambil langkahnya oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Gerindra sendiri yang ketua umumnya masih Pak Prabowo Subianto tentu saja pasti akan menyetujui karena dia yang memang ingin melanjutkan apa yang diinisiasi oleh pemerintahan Pak Jokowi dan coba untuk 2 kali didorong. Ini tidak terjadi dan memang ada banyak alasan untuk DPR di sini tidak segera melakukan dan mereka alih-alih lebih pilih membahas beberapa undang-undang yang dianggap kalau di sini ini dikatakan ada hubungannya dengan perampasan aset seperti tindak pidana korupsi atau Tipikor, undang-undang tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan undang-undang KUHP, undang-undang KUHAP atau KUHAP yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Tapi kita tahu bisa saja itu semua adalah sebuah cara untuk mengulur waktu agar penundaan ini mungkin tidak harus dilakukan di tahun 2025 hingga 2029. Oke, selain dari Demokrat, yaitu ketuanya Mas AHY ya. Sebelumnya juga sebenarnya PKS, Golkar, sama ya Gerindra udah jelas, Nasdem dan PPP itu juga udah sempat menyatakan dukungannya terhadap pengesahan undang-undang perampasan aset ini. Jadi memang mereka juga menunggu. Cuman kan yang jadi masalah ini jadi di satu sisi juga kalau kita bilang ada beberapa partai yang memang belum untuk setuju atau mungkin belum memberikan lampu hijau untuk pencanangan undang-undang perampasan aset ini. Tapi di satu sisi juga Gerindra, Mas Sufmi Dasko juga sempat menegaskan bahwasanya memang selain menunggu undang-undang yang lain, yang terutama ini memang KUHAP itu sendiri karena ini mesinnya. Kalau kemarin KUHP sudah disahkan dan 2026 ini akan dieksekusi, maksudnya dijalankan baru berlaku. Nah, KUHAP ini juga harus mengejar si KUHP-nya ini gitu. Menurut Mas Darko seperti apa? Saya kira apapun itu kan kita kembali kepada siapa pemegang kedaulatan tertinggi dan ini adalah rakyat atau masyarakat. Dan seperti dikatakan juga oleh Pak Yusril Iza saat dijumpai pada tanggal 5 Mei 2025 setelah demo May Day mengatakan bahwa memang undang-undang perampasan aset ini belum dibahas oleh DPR karena belum ada urgensi. Tapi setelah adanya
Beberapa hari demonstrasi dan hingga di tanggal 1 September hari ini masih terjadi demonstrasi untuk menuntut pembahasan undang-undang perampasan aset ini. Maka ini kan sebenarnya adalah sebuah kondisi urgent di mana ini semua harus dilakukan dengan segera. Kalaupun ini dianggap sebagai ayam dan telur atau ini dianggap sebagai adanya ketakutan jika ternyata undang-undang ini disalahgunakan oleh oknum untuk menjatuhkan lawan politik, maka ya kita kembalikan kepada masyarakat. Mereka mau dibahas yang mana dulu? Beberapa kali sudah disampaikan, bahkan disampaikannya oleh Bu Mega, disampaikannya oleh Pak Mahfud, disampaikan pula oleh pengamat politik tentang bahayanya ini, tapi masyarakat tetap menginginkan, iya kita akan dengarkan dan coba untuk fasilitasi apa yang diinginkan oleh masyarakat yang luas saat ini mengadakan demonstrasi di seluruh Indonesia. Kan sebenarnya juga kalau misalkan Pak Prabowo sendiri ingin, maksudnya mendukung ya undang-undang perampasan aset ini agar segera dibahas dan disahkan, apalagi sekarang statusnya sudah masuk ke prolegnas. Bisa saja Pak Prabowo ini memakai jalur-jalur yang secara resmi lewat perpres gitu utamanya agar ini menjadi prioritas dan akan segera digodok oleh DPR itu sendiri. Tapi sampai hari ini pun belum ada keputusan dari Pak Prabowo untuk menerbitkan perpres itu sendiri. Menurut Mas Dendarko seperti apa? Ya ini kembali lagi, memang tetap harus di DPR karena terakhir pun ada yang mengatakan bahwa draft ini rencananya akan didraft ulang oleh anggota DPR. Tapi apapun yang terjadi, siapapun presidennya saat ini, masyarakat menghendaki agar undang-undang perampasan aset ini segera diundangkan dengan cara diteken oleh pemerintah atau presiden, dan untuk itu ini harus selesai dulu di DPR. Itu urutan yang harus dilakukan dan itu yang dituntut. Karena saya berpikir bahwa ini semua demo ini akan terus berlangsung hingga nanti berhenti saat undang-undang perampasan aset ini sudah disahkan atau paling tidak sudah terlihat mulai dibahas dalam pembahasan yang masyarakat pula tuntut untuk transparan dan juga disiarkan secara luas. Isinya akan seperti apa? Pada akhirnya, apakah memang karena undang-undang perampasan aset ini, mungkin ya kalau kita bisa berpikir nggak cuma satu partai aja yang mencoba untuk memperlambat prosesnya ataupun menahan undang-undang ini agar tidak masuk ke meja DPR sesegera mungkin agar langsung dibahas atau seperti apa. Makanya pada akhirnya masyarakat harus kembali yang turun tangan untuk disahkannya nanti undang-undang ini. Ya betul, karena memang dalam undang-undang perampasan aset ini ada sebuah upaya yang spesial, yang berbeda. Jika undang-undang di Indonesia ini mengatasnamakan asas praduga tak bersalah, maka dalam perampasan aset ini bisa terjadi sebaliknya. Jika dulu orang hanya akan bisa disita setelah terbukti melakukan korupsi, maka sekarang jika terjadi kecurigaan dia memiliki kekayaan di luar nalar atau di luar logika dari gaji yang diterima, tunjangan yang diterima, maka pemerintah berhak untuk melakukan audit dan jika ternyata nanti terbukti, maka si orang ini tadi diminta untuk membuktikan terbalik dulu uang ini didapatkan dari mana. Jika tidak bisa, maka itu semua akan dirampas dan dia akan ditentukan sebagai seorang koruptor. Ini tentu saja hal yang ditakuti, terutama oleh orang-orang yang sudah berpolitik sekian lama. Karena mustahil mereka semua tidak akan nyerempet-nyerempet ke hal yang semacam ini. Berarti kalau dari bahasanya Mas Dendarko juga untuk demo-demo, mungkin akan ada demo lagi ke depannya kalau undang-undang perampasan aset ini tidak segera untuk disahkan. Betul. Berarti adanya unsur politisasi atau mungkin ada yang menunggangi demo ini benar adanya dong Mas Dendarko? Saya kira tidak ada sebuah demo yang tidak ditunggangi. Tapi untuk terjadinya demo ada sebuah aspirasi masyarakat yang murni. Dan aspirasi tersebut adalah inginnya pembahasan dan pengesahan undang-undang perampasan aset ini segera dilakukan yang sudah menunggu sekian lama, hampir 20 tahun. Kerusuhan ini bisa saja dibuat agar tuntutan masyarakat ini jadi tidak legitimate. Jadi mengatakan bahwa mereka ini hanya ingin merusak atau merusuh saja dan mengaburkan tujuan utama dari demo ini tadi, yang mana pengesahan undang-undang perampasan aset harus segera dilakukan dan juga kesenjangan antara kekayaan anggota DPR dengan rakyat yang diwakilinya ini tidak sedalam saat ini. Tapi pada akhirnya kan juga kalau kita bilang DPR ini juga posisinya sekarang ini begitu tidak diuntungkan karena kenaikan nggak jadi. Terus juga tunjangan-tunjangan kayak dibatalin tuh akhirnya dari informasi yang beredar di media. Nah sekarang akan didesak, berarti maksudnya posisinya lagi lemah dan apakah
apakah ini akan berhasil gitu dengan demo-demo selanjutnya hingga DPR nantinya akan mengesahkan undang-undang ini? Saya pikir saat Pak Prabowo mendengarkan permintaan dari masyarakat lalu terus kemudian mengabulkan, ini tidak menunjukkan Pak Prabowo ini lemah. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah presiden kuat yang didukung oleh masyarakat. Sebaliknya, dan ini semua akan membuat apapun yang ada nanti, masyarakat akan merasa ikut serta dalam melakukan hal itu. Yang jadi pertanyaan adalah jika masyarakat harus turun tangan langsung, lalu apa gunanya DPR? Maka ini yang juga harus dirumuskan. DPR ini harus melakukan apa? Dan apa yang harus dilakukan agar masyarakat ini merasa puas, terwakilkan, dan apapun yang disampaikan ini akan menjadi sebuah realita. Dan ini sebenarnya kan sesuatu yang diharapkan dari demokrasi yang selama ini belum 100% kita dapatkan. Di satu sisi juga tentang isu-isu demo ini sengaja difabrikasi untuk darurat militer. Menurut Mas Dede Darko seperti apa? Saya pikir kita akan bahas ini di konten yang lainnya. Tapi kalau menurut saya darurat militer bukan sesuatu yang diperlukan karena presiden kita adalah seorang militer. Akan berbeda jika ternyata presidennya bukan seorang militer dan perlu sebuah dukungan dari militer untuk melakukan ini. Kita tahu bahwa militer ini ada di belakang Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tidak perlu melakukan hal itu. Jika memang perlu dilakukan sebuah pembatasan jam malam dan sebagainya, itu tidak perlu darurat militer. Dan ini sesuatu ketegasan yang memang seperti yang akan dilakukan untuk memisahkan antara para masyarakat yang memang berdemo secara tulus dan ikhlas dan para provokator yang memang masuk di dalamnya. Ini kan undang-undang perampasan aset terlihat ya di fakta lapangan kembali ke perampasan aset. Baru didorong atau mungkin bahasanya disundul ini di zamannya Pak Jokowi ya kan. Dan Pak Prabowo jelas dia sejak awal sebelum naik pun pas debat itu sudah membahas tentang undang-undang perampasan aset ini hingga pas dia sekarang menjabat sangat galak kepada para koruptor-koruptor ini. Akankah Pak Prabowo bisa mewujudkan mimpi Pak Jokowi yang mungkin pada saat itu Pak Jokowi nggak bisa begitu vokal nih menyuarakan undang-undang ini? Bisa karena Pak Jokowi dulu bukanlah ketua umum partai. Dan betul apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul bahwa ini perlu persetujuan banyak ketua partai, ketua umum partai. Dan saat Pak Prabowo, Presiden Indonesia saat ini adalah ketua umum partai, maka tidak ada sesuatu yang harus dipertanyakan lagi. Ini semua akan terlaksana, harus terlaksana. Dan jika tidak terlaksana, maka demo ini akan berkepanjangan, entah kita nggak akan tahu kapan berakhir. Mengapa rakyat harus sampai turun tangan untuk meminta sesuatu yang saya pikir ini nggak sulit untuk diwujudkan? Apakah memang ketakutan untuk digunakan sebagai alat politik adalah sesuatu yang lazim untuk dikhawatirkan? Padahal jika kita tidak melakukan sebuah tindak kejahatan apapun, saya pikir tidak ada sebuah cara undang-undang perampasan aset bisa diberlakukan kepada kita. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.